Saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya. Maka yang selalu berkata saya, aku, aing atau abdi? Aing, abdi. Maka sesungguhnya yang selalu berkata saya, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu, saya ini Tuhan kamu. Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, harta ini semuanya punya saya. Qarun, cobaan saya juga, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodo amat. Maksud saya, Tuhan itu juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu mesti yang namanya apa? Supaya hidup. Kita tidak boleh salah ya, bahwa di dalam Islam seorang ibu itu dididik. Islam, Rasulullah SAW bukan cuma Rasul ya, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik seorang perempuan melalui Al-Quran, di mana seorang perempuan itu sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang manusia yang memiliki marwah istimewa di tengah-tengah peradaban kehidupan. Ya, di mana Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengistimewakan seorang perempuan. Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu manusia yang paling diistimewakan di mata manusia ketika ada seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya antara bapak dan ibunya, maka siapa yang lebih utama? Rasulullah menyampaikan, ibumu baru ayah. rasa-rasanya selama Ustaz Somad tausiah dari Sabang sampai Papua, sampai ke Melbourne, Australia, sampai ke Hong Kong, cuman di airport nggak bisa masuk. Belum pernah kenalan sama orang. Kenalkan Ustaz Somad, nama aing Fir'aun. Belum pernah. Kenapa? Karena walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa, walaupun dia hebat, tapi matinya nggak enak karena takabur. Megawati singgung ibu-ibu pengajian. Habib Hasan langsung skakmat. Contoh politik ngomong ngawur. Mantan Presiden RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan menjadi sorotan usai ucapannya terkait ibu-ibu pengajian menuai polemik. Tak sedikit yang menanggapi pernyataan Megawati yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor memberi balasan skakmat kepada Megawati. Menurut Habib Hasan, Megawati tak seharusnya menyinggung ibu-ibu pengajian. Terlebih lagi dengan latar belakang sebagai politikus bukan ahli agama. Habib Hasan dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa meninggalkan anak di rumah dan tidak mengurus anak adalah perilaku yang buruk. Namun, hal itu tidak semerta-merta terjadi karena para ibu datang ke majelis pengajian. Nah, seperti itu. Betapa istimewanya itu. Dan seorang perempuan ini ketika dia pergi pengajian, pulang bukan di dalam keadaan dia bodoh. Tetapi ketika dia pulang dari pengajian, karena dia sudah mengkaji ilmu-ilmu di dalam Islam, akhirnya dia mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara berbakti kepada suaminya, bagaimana cara dia untuk menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan. Dan tentunya ketika seorang manusia ini berhenti di dalam menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa itu adalah tindakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Karena apa? Rasulullah pun juga menyampaikan kepada kita bahwa kita menuntut ilmu batasnya adalah kematian. Selama kita hidup, maka selama itu pula kita harus belajar. Belajar apa? Belajar untuk memperbaiki sholat, belajar untuk memperbaiki membaca Al-Quran, belajar di dalam memperbaiki tata kehidupan kita, yaitu bersosial. Dalam YouTube Ahbabul Mustafa channel A, ia menegaskan bahwa masalah pengajian dan agama biarlah para ulama yang mengurus.
sehingga Megawati cukup berbicara dan mengurus berbagai hal di ruang lingkup politik. Dia menambahkan, Megawati bahkan dinilai seperti bunuh diri dengan berbicara soal pengajian. Sebab pernyataan kontroversial Megawati tersebut hanya akan membuka pintu bagi para musuh untuk ramai-ramai mengecam Ketua Umum PDIP itu. Dia pun meminta Megawati serta politikus lain untuk tidak memancing kegaduhan dengan ucapan-ucapan yang berpotensi fitnah. Salah satunya adalah dengan tidak berbicara seenaknya di luar ranah politik, terutama ranah agama. Sudah serang ibu-ibu pengajian, Megawati dianggap tak bisa sebutkan data valid penyebab stunting. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan publik setelah menyindir emak-emak yang saat ini doyan ke pengajian. Hal ini malah kata dia membuat keluarga terbengkalai, terutama pemenuhan gizi keluarga sehingga terjadi stunting pada anak-anak. Megawati disebut nyinyir terhadap ibu-ibu pengajian yang dianggapnya kurang memperhatikan anak-anak mereka. Sayangnya pernyataan Mega dianggap hanya isapan jempol belaka, karena ibu dari Puan Maharani itu tidak bisa menunjukkan data yang membuktikan bahwa pengajian ada hubungannya dengan kenaikan angka stunting anak. Hal ini pun disampaikan oleh Rahmat Zailani, Kiki, selaku Kepala Lembaga Peradaban Luhur. Menurut dia, aneh kalau misalnya dihubung-hubungkan seakan-akan memang ada kaitan yang punya pengaruh signifikan antara ibu-ibu ke majelis taklim dengan adanya stunting pada anak. Megawati kritik ibu-ibu yang hobi pengajian. Ketua Persatuan Guru NU langsung jawab, pengajian gak ngurusin sholat aja bu. Ketua PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Nasrullah Afandi mengatakan bahwa pentingnya pengajian bagi ibu-ibu karena seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Hal ini disampaikan Nasrullah sebagai tanggapan atas kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada ibu-ibu pengajian. Sebelumnya, Megawati lagi-lagi menjadi perbincangan warganet di media sosial karena ucapan yang disampaikannya. Dalam video yang beredar, Megawati mengatakan bahwa ia heran dengan ibu-ibu yang senang mengikuti pengajian. Maaf ya, sekarang kan budayanya 1000 maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian yo? Iya loh maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian tuh sampai kapan toh yo? Kata Megawati. Menurut Nasrullah, justru ibu-ibu yang mencintai dan sering mengikuti pengajian akan mempunyai bekal untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Nasrullah juga menyampaikan bahwa ibu-ibu yang pergi ke pengajian bukan hanya mempelajari ilmu sholat atau zakat, tetapi juga ilmu tentang berinteraksi sosial. Nasrullah juga menyarankan kepada Megawati agar merutinkan untuk mengadakan pengajian yang dihadiri oleh para pejabat atau politisi PDIP. Bagaimana kita merawat hablum minannas dan juga kita merawat mengetahui bagaimana cara kita hablum minallah. Jadi Islam sudah mengajarkan bagaimana kita menjadi makhluk sosial yang terbaik seperti itu. Karena apa? Rasulullah SAW mencontohkan. Madrasah pertama yang didapatkan oleh seorang anak adalah ibunya. Itulah kenapa ibu adalah guru pertama dari seorang manusia. Jadi diwajibkan sekali seorang ibu ini di dalam menuntut ilmu, yaitu mengkaji ilmu. Dan mengkaji ilmu itu ada di dalam pengajian. Kalau di dalam Islam, ta'limul muta'alim, mengkaji Al-Quran dan Hadis itu sangat penting, utama. Karena itu adalah sebagian ikhtiar untuk melepaskan kebodohan di dalam diri manusia. Oke, coba kita lanjut dulu ya pernyataan dari Bu Mega. Nanti akan saya lanjutkan. Ya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Ya. Boleh, saya pernah pengajian kok. Oke, ya. Bu Megawati di sini kita
diingat ya, Ibu Megawati meskipun dia menanyakan kepada ibu-ibu yang hobi pergi pengajian tentang bagaimana anak-anaknya dan lain sebagainya, beliau juga tidak melarang kita untuk pergi pengajian. Tapi di sini yang kita bahas adalah keheranannya. Jadi perlu diingat bahwa Ibu Megawati tidak melarang kita pergi pengajian. Cuman mungkin